Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih bisa mendapatkan sebuah kepahaman yang dimana kepahaman itu akan mendorong kemudahan untuk ibadahnya, yang dimana jika ibadahnya dari para pemirsa yang lalu itu malas, semoga saja dimudahkan, dilancarkan, dan juga tergerak hatinya untuk kembali ke jalur yang sesuai dengan perintah Allah. Dan bagi pemirsa yang beberapa kali sempat request di channel Paduan Gaul, terima kasih banyak atas atensi dan dukungannya, dan terima kasih. Semoga saja hal itu bisa berdampak baik kepada Anda pribadi, dan lebih-lebih pun nanti bisa mengembangkan daripada situasi channel Paduan Gaul yang lebih lebar lagi tentunya. Dan sedikit yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa yang sakit, semoga saja yang sudah berikhtiar dengan air zam-zam asma ataupun yang sudah berikhtiar dengan produk-produk lainnya, semoga saja mendapat kesembuhan nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi, baik yang mengalami gangguan jerawat ataupun keputihan dan lain sebagainya. Semoga saja mendapatkan kesembuhannya masing-masing, dan setelah sembuh pun nantinya harapan kami semoga tersadar dan terdorong untuk kembali ke jalurnya yang sesuai. Dan sedikit narasi pemirsa, bahwasanya setiap manusia jika mengalami masa dari bayi, lalu ke remaja, lalu ke dewasa, lalu ke tua, dimana di fase tua, fase-fase yang banyak sekali sekarang ini, manusia-manusia tua itu mengalami berbagai hal penyakit. Namun dari berbagai macam penyakit itu sendiri tak lepas daripada hal-hal gaib yang berada dalam tubuh sang manusia itu sendiri, dimana penyakit itu bermula dari hati, lalu dari rohani, lalu ke hati, lalu ke jasmani, lalu menjadi sebuah penyakit nyata. Seperti itu sedikit narasinya. Dan juga ada sedikit pengalaman request nyata dari netizen, dimana di kesempatan kali ini ada fenomena dimana seorang orang tua dari netizen channel Paduan Gaul ini sendiri mengalami penyakit yang sudah sangat lama menaun, yaitu penyakit mata hingga buta sekarang ini. Dahulu kala matanya itu normal, namun beberapa tahun ke belakang ini dari matanya sendiri itu sudah mulai daripada mengalami kebutaan yang sangat jauh, bahkan sempat tidak bisa melihat sedikit pun. Dan juga dari sosok netizen kami ini, yang dimana bapaknya tadi dahulu kala aktif ibadahnya, namun dari persifatannya itu sendiri sangat jauh dari apa yang seperti dicontohkan oleh suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW, dimana dari sosok ini sendiri walaupun sudah melaksanakan ibadah, namun dari perilakunya sendiri itu masih banyak menyalahi daripada aturan-aturan, atau bahkan melakukan hal-hal yang sifatnya itu jauh daripada suatu kebaikan yang dilaksanakan oleh manusia, begitu kiranya. Dan saya juga disampaikan sedikit narasi di mana dahulu kala sosok bapak ini sendiri pernah melakukan ritual tertentu, di mana yaitu menelan tali pusar sang bayi di saat bayi itu masih kecil, setelah keluar dari kandungannya, dan juga menjalankan hal-hal wirid-wirid tertentu. Apakah ada hubungannya pemirsa daripada hal tersebut antara penyakit yang dideritanya saat ini dengan sebuah lelakon yang dilaksanakan oleh sosok orang tua ini di masa lampau? Jikalau memang ada, bagaimana mencari sebuah solusinya, dan bagaimana pula yang perlu dikerjakan oleh seorang manusia ya dimana sudah tua sekarang ini, itu hal seperti apa yang perlu dikerjakan. Dan semoga saja dari hal ini pun bisa menjadi pengingat bahwasanya kita sebagai manusia, jika memang sudah fasenya untuk tua, maka itu pun tidak bisa kita tolak. Dan
hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya itu hal apa? Kurang lebihnya pun begitu dari narasi kami. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Sehat dan baik Mas Dis. Alhamdulillah. Sehat dan baik. Siap. Oke, sehat ya? Gih, sehat. Oke, mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya saja. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat tentunya. Amin. Amin. Ini untuk identitasnya ada, namun mohon izin untuk disembunyikan begitu. Menelan daripada pusar seorang bayi yang kalong usus dahulu kala itu pemirsa, bukan sembarang bayi. Berarti kayak saya dulu yang kalong usus. Begitu ya Mas kameramen. Yang lainnya siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin sahir nur cahayani nirwana. Gaib terkuat yang saat ini membuat penyakit dalam jasad dari Bapak. Penyakit asli di area mata dan juga di seluruh tubuhnya. Terikat menjadi satu. Ketarik ke tangan saya yang asli. Semakin terhubung, semakin nyambung, bisa diajak secara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung semua otomatis. Semakin kuat menguasai tubuh mediatornya. Semakin nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa ini? Saya dari golongan siluman. Ingat resikonya kalau kamu berdusta ataupun menipu atau berpura-pura, tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya ada yang lebih kuat daripada golongan saya, golongan siluman. Siapa yang lebih kuat? Dia lari kabur, Golongan sembunyi dalam Golongan ruas-ruas. Ya, golongan iblis lebih tinggi, lebih sakti seperti saya. Kamu siluman. Dulu kamu golongan apa? Jin. Jin. Siapa kamu? Saya manusia. Kamu lihat saya siapa? Apa saya juga siluman? Saya manusia gini kok. Dalam kamu juga ada golongan saya. Juga tahu saya. Kamu mau disuguhi apa tidak? Saya mau berbicara baik-baik dengan salah satu gaib dari tubuh Bapak ini. Kok kamu yang ketarik ke sini? Ya, saya tuh bertinggal tempat di dalam kepala Bapak itu. Di otak menjalar ke depan juga. Saya perluas rumah saya supaya megah dalam jasadnya. Ingat tuh, jika kamu berdusta, pura-pura ataupun menipu, tubuhmu terpotong-potong. Bukan, saya yang asli di situ. Namun kamu bukan yang paling kuat. Bukan. Oke, kamu mau disuguhi apa tidak? Kalau makanan ya saya mau. Makanan minuman lengkap di Kerjaan depanmu. saya cuma makan. Lengkap di depanmu. Allah. Saya itu gemuk, betah sekali bertempal tinggal dalam zatnya. Ya udah itu makan dan dulu. makan saja. Menikmati hasil dari jeripaya saya sendiri. Weh, emang kamu kerja kok menikmati hasil? Kerja sedikit, makan banyak. Weh, kok enak kali kamu. Saya kan cari enaknya saja. Ini ya, enak ini saripati. Wah, seperti saripati. Kemarin gak ada apa-apa dalam tubuh mediatornya. Mana minumannya?
Minumannya. Jangan Kasih ya, jus jambu di depanmu lengkap. Tidak suka hitam, minuman hitam. Minuman hitam. Peletok. Bukan. Kopi hitam lengkap. Wah, ya saya suka yang hitam. Tuh, kayak kameramennya ya itu. Jangan. Kenapa? Kembalikan lagi. Jadi udah ganti kan? Minum dulu. Ya, nih enak ini. Jarang-jarang sekali Kamu minum seperti itu. ngobrol bisa begini. Emang kamu selama ini bisa begitu ngobrol dengan manusia? Hei manusia, begitu bisa gak kamu? Bukan, Hey, itu bukan kerjaan saya. Nah, terus gimana? Ya memang ada golongan seperti itu bisa ngobrol. Wih, ayo bener loh kamu. Ya seperti orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, kendalikan omongannya, gerakannya itu kan ada seperti itu. Orang yang mohon maaf sudah dikuasai full sampai ke jasadnya gitu. Apa Ya. yang dikatakan dunia manusia gila itu? Ya, Oh, itu bisa ngobrol. bisa. Cuman kan tidak bisa nyambung karena dia tidak sadar dirinya dikuasai. Oh, jadi kadang biasanya, hai manusia gitu. Kayak nyanyi dong kalau begitu. Tidak tahu apa Kamu yang kamu nggak ucapkan. Oke, terus Makan saja. jangan makan terus. Saya mau bicara sama kamu kok. Saya ini malas-malasan ini. Rasa malasnya hilang semua. Kenapa kamu paksa? Siapa yang memaksa kamu? Oh, tidak. Ini loh yang ingin saya tanyakan. Kamu dulu jin. Berasal Ya. dari mana kok dalam tubuh dari bapak ini? Sudah dari lakunya. Laku apa? Ingat loh resikonya kalau kamu berbohong untuk Tidak. terpotong-potong. Dia muda. Dia sering berguru. Terus? Dia dianjurkan guru untuk mendatangi sebuah tempat, memberikan sesaji di dalam tempat itu, bakar sebuah dupa. Terus? Ya dia pengen kaya karena mendatangi sebuah tempat itu. Saya Hmm. masuk. Dari ritualnya sendiri itu tidak ada yang berhasil. Loh. Saya hanya masuk, Terus? masuk dan mengambil makanan. Itu saja kerjaan saya. Lantas yang paling kuat mendominasi penyakit sekarang ini di mata hingga buta loh. Itu siapa? Itu teman saya itu. Dari mana mereka? Ya, itu dari leluhurnya. Terus? Banyak juga dari iblis-iblis dari leluhurnya juga. Golongan iblis? Loh, nggak kaget manusia nanti kalau kamu berbicara seperti itu? Tubuhnya ada iblis. Nah, kenapa kaget? Kadang manusia kaget. Wih, kagetnya bersenda. Kadang gitu. Wak. Memang golongan kami kan berdampingan dalam jasad manusia. Oh, begitu. Ya. Oh. Ya, baru paham saya. Bisa saja. Dunia alam nyata seperti goib. Manusia kan punya jasad. Golongan kami kan tidak punya jasad. Kalau saya tidak punya jasad, ya saya menempati jasad manusia. Oh, itu kan begitu. berdampingan. Itu yang dimaksud berdampingan. Ya. Memang ada kebenarannya di mana roh manusia itu kan gaib. Manusia itu nggak bisa melihat rohnya. Ada memang yang tertentu dan manusia kan memang nggak bisa melihat hal gaib. Namun beberapa ada yang memang bisa melihat hal gaib. Dan kalau manusia tidak meyakini adanya gaib, ya berarti kan keliru, kan gitu. Terus ini yang mau saya tanyakan. Ya, biar keliru manusia itu. Loh, kamu ya pelonto begitu. Ini yang ingin saya tanyakan. Kamu tadi mengatakan dari gaib yang membuat penyakit hingga buta di mata bapak ini adalah dari leluhur. Memang leluhurnya di masa lampau itu orang yang seperti apa sih? Ya sama seperti lelakunya terdahulu yang dia gagal mendatangi sebuah tempat untuk kaya itu. Terus? Dulu leluhurnya pernah berhasil. Dia bertapa, puasa berbulan-bulan dengan diimbangi sebuah wirid. Ampuh dong berarti. Kebal, anti bacok. Anti bacok. Anti tembak. Bahkan dia bertarung lawan puluhan orang, berani dia. Anti patah hati apa tidak? Apa itu jurus Anti patah hati apa tidak? Teman saya itu loh ada yang patah hati juga, kasihan. Keilmuan terdahulu itu tidak ada keilmuan patah hati. Oh, enggak ada keilmuan patah hati. Loh, saya kira ada keilmuan patah hati juga, kan ampuh katanya.
Kalau begitu ya kurang ampuh dong. Nyatanya manusianya masih bisa patah hati. Kalau Masih patah bisa hati ya galau. cari yang lain kamu. Apa yang dicari? Perempuan lain, maupun pria-pria lain. Kamu ini loh pelanggaran sekali. Bisa menggunakan sarana pelet. Oh. Itu untuk orang-orang yang sudah patah hati. Ya, larinya ke situ. Oke, terus saya kembali lagi kepada sosok bapak ini. Sosok bapak ini juga dahulu kala pernah lelaku atau ritual, yaitu menelan tali pusar bayi kalong usus, di mana bisa di masa lampau. Bayi kalong usus kan bayi yang istimewa. Pemirsa jika melihat konten kalong usus di Padepokan Gaul yang sudah agak jauh ya mas, agak jauh itu ada konten kalong usus. Lalu dari hasil lelaku itu sendiri apa sih Kak Mbah Siluman, bukan gaib, kamu kan gaib deh ya. Apa hasilnya kok ya aja kamu? Bohong terpotong-potong loh tubuhmu. Tahu, saya tahu. Anumu juga terpotong-potong. Itu dia karena pernah mendapat cerita dari bayi kalong usus itu, mempunyai keistimewaan tersendiri. Terus mempunyai kesaktian tersendiri. Ya dia ada bisikan dari golongan iblis. Apabila kamu nanti bisa mendapatkan tali pusar yang ada di bayi yang berkalung usus saat dia lahir itu, nanti otomatis kamu juga bisa menjadi sakti. Makanya dia melakukannya seperti itu. Oh, namun dulu sakti nggak bapaknya? Tidak. Terus ini, saya juga dulu kalung usus, tapi nggak ada yang mau nelan tali pusar saya. Kenapa kamu lihat begitu? Ya beruntung kamu kalau kamu lahirnya kalong usus masih hidup sampai sekarang. Loh, kok bisa begitu jawaban kamu? Harusnya mati ya berarti. Ya. Loh. Kamu itu kalau bayi lahir usus itu sebuah ancaman. Wih. Dari kecil saja dia diancam mau dibuat mati, dari tali pusarnya itu dibulat-bulatkan. Dari golongan yang fasik-fasik dalam kandungan yang ibu mengandung itu tadi. Oh. Supaya dibulat-bulatkan dalam lehernya supaya tidak bisa hidup. Namun alhamdulillahnya ya masih selamat, masih hidup. Gimana? Berarti bayi yang berkalung usus itu bukan bayi sembarangan. Ah, yang benar kamu loh. Bayi yang pelonto berarti dia yang muakal. Iya kah begitu? Ya berbeda dari bayi yang lain. Dia punya keistimewaan tersendiri. Punya anugerah-anugerah dari Allah. Ya bener loh kamu ini. Nah, jangan mengada-ngada. Kamu tuh. Kenapa saya? Saya sudah berkata jujur. Saya mau makan lagi. Makan aja. Terus ini yang ingin saya tanyakan, menyambung daripada sosok bapak ini dari secara umum. Dimana setiap manusia kan mengalami fase dari dia masih di kandungan, lalu lahir, kan gitu. Lalu lahir bayi ke remaja ke dewasa ke tua, kan gitu. Sekarang ini banyak rata-rata orang-orang yang tua itu mereka mengalami sakit atau yang dikatakan sebagai sakit tua. Apakah hal itu terlepas dari adanya gaib atau tidak sih? Ada hubungannya antara gaib dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh orang-orang tua? Sebenarnya yang kamu jelas ada. Harus sampaikan. Gaib kan berdampingan dengan jasad manusia, dengan manusia. Ya, semasa masa hidupnya manusia yang orang tua itu, dia kan dari remaja sampai ketua kan banyak lelakunya, banyak wiritannya. Belum lagi dari leluhur-leluhurnya terdahulu yang banyak yang sakti-sakti. Ya, otomatis kodam-kodam, fasik-fasik ngambil dalam jasadnya dari remaja sampai tua. Ya endingnya seperti itu. Banyak yang berkurang dalam jasadnya, banyak yang hilang, banyak yang menempati dari golongan kami dalam jasadnya. Bersemayam sangat enak, sangat nyaman. Saya kuras semua yang baik-baik, sari-sari pati tubuh, cincin korin semuanya ditawan, belenggu dari golongan yang bertanduk. Makanya seperti itu. Kalau di dalamnya berkurang banyak, ya jasad nanti berkurang banyak, tidak normal seperti manusia umumnya. Oh, jadi sakit-sakitan begitu. Terus ini ada sebuah penyampaian ya pernah saya dengar dari alim manusia bahwa jika manusia itu ahli ibadah, sering ibadah, taat ibadah, otomatis nanti dijauhkan dari hal-hal buruk. Contohnya itu penyakit, contohnya lagi gangguan-gangguan atau hal apapun.
dan juga persifatannya baik. Namun yang Saya terjadi dari Bapak ini maupun yang secara agak umum lah, banyak sekali mereka masih dengan perilaku yang sama di masa lampaunya sampai masa sekarangnya, dengan sifat dan sikap keburukannya yang sama begitu. Bagaimana tanggapan kamu sebagai makhluk gaib? Ya dilihat dulu ibadahnya. Ibadahnya itu tertata tidak. Kalau tidak tertata ya seperti itu. Loh, ibadahnya tertata kan, dia misalnya ibadah sholat, ini ada gerakannya, tempat saya mengikuti gerakan. Bukan itu. Terus ya di dalam hatinya dan pikirannya itu saat sholat itu dia sama sekali tidak mengingat. Loh, terus apa yang diingat waktu itu? Banyak. Apa itu? Dia sholat hanya untuk ya memamerkan kepada orang-orang, maupun dia berpikiran kepada pekerjaannya maupun dari anak-anaknya. Dia itu tidak pernah fokus saat sholat, meskipun dia sholatnya terus menerus, cuman ya tidak ada impactnya, tidak ada yang keluar positifnya dalam chatnya. Loh, jadi bisa begitu ya? Ya, karena tidak tertata dari sholatnya itu sendiri. Jadi kalau sholat manusia nggak ingat sama Allah, berarti orang itu dianggap lalai juga. Ya lalai. Itu ada sebuah ya jungkir balik 1000 tahun. Kalau sholatnya tidak tertata ya sama sekali hal ibadah yang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Mulutnya komat, kami terus menerus ya tidak ada impactnya ke depannya. Oh, jadi begitu. Ada positif malah negatif yang timbul. Ya, dilihat saja orang tua seperti itu. Dia sholat, dia jalankan, tuanya sakit-sakitan. Berarti kan ada yang salah di dalam ibadahnya itu. Oh, bukan ujian itu. Wah, ya ujian yang dilipat gandakan dengan dosanya dia sendiri. Ujian yang dilipat gandakan dengan dosanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ini, kadang manusia kan bingung. Oh, dia udah ibadah, udah melakukan hal-hal yang sering disampaikan oleh manusia kan begitu. Namun nggak berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk berubah ke arah yang lebih baik itu manusia harus melakukan hal apa? Ya dia harus memilih dari gurunya itu tadi. Sebenarnya kan ada tata cara ibadah yang benar. Selama ini dia mengikuti guru yang salah. Loh. Kalau dia benar mengikuti dari sholatnya itu sendiri, dia mengerjakan semuanya, nanti akan ya positif yang akan timbul dalam zatnya. Misal, kamu nggak bohong itu. Saya belum menjelaskan sepenuhnya ini. Terus. Misal dia menjalankan sholatnya, dia jalankan. Nanti semuanya hati tenang, tidak sakit-sakitan. Berarti ibadahnya itu tertata dengan guru yang tepat. Kalau orang itu kan saat ini kan ya bisa dibilang salah, itu sesat. Ibadah yang dijalankan tidak tertata dengan guru yang bisa dibilang golongan kami yang bersemayam dalam jasadnya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi begitu. Oke. Dan untuk memutus daripada golongan kami itu nggak bisa langsung tiba-tiba dikeluarkan. Saya berontak, saya tidak terima. Nggak bisa kamu dikeluarkan dengan mungkin memakan makanan kembang bunga-bungaan tertentu, menelan minyak-minyak tertentu, atau melakukan ritual-ritual tertentu, nggak bisa. Ya, nanti salah lagi dia. Oh, tambah sakitan-sakitan. Wah, saya ditodong ini. Aduh. Kenapa ya ditodong? Saya terus ingin berkata jujur sekali nih. Ya harus jujur kamu pokoknya, lebih jujur. Kamu kan siluman. Kamu menyogok saya ini. Siapa yang menyogok? Ya kamu memberikan makanan dan minuman untuk berkata saya jujur ini. Oh, saya tidak begitu. Saya menghormati kamu, menghargai kamu kan begitu, guys. Kamu enggak diajak Islam. Capek. Kenapa kok bisa bilang capek? Saya mau tidur makan. Orang kamu aja belum menjalankan kok capek. Berbeda kalau kamu udah menjalankan, merasakan. Apa untungnya? Untungnya nanti kamu kembali kepada hakikatmu awalnya, itu kamu kan jin. Bukankah jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah pada Allah? Saya kan masih jadi siluman. Ya nanti siapa tahu kamu kembali ke jin lagi. Bagaimana? Sebenarnya saya juga capek. Terus? Makan terus dalam jasadnya. Apa kamu mau jadi budak iblis selamanya? Tidak mau sebenarnya. Nggak mau? Mau. Nah, bagaimana itu? Silakan yang pertimbangan dulu.
Saya masih bimbang. Otomatis rasa bimbangnya hilang. Bagaimana? Ya sebentar. Ini ada yang mendekati saya ini. Paling mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya. Gimana? Ya, saya harus. Ya, Mau? saya harus ada yang mengajari. Harus ada mengajari. Memang kamu mau apa tidak? Mau. Diajak itu teman-temanmu yang mau Islam. Dari tubuh bapak ini, dari golongan kamu yang dulunya jin, ditarik semua jadi satu. Sekarang dapat perintah dari Sang Hyang Nurjana. Itu yang terkuat di antara jin siluman. Diajak yang mau Islam semuanya. Dan kelemahan yang lalu otomatis di sini digunakan untuk menarik semua pasukan dan bala tentara musuh. Ya, di kepalanya saya tarik semua. Teman-teman saya sini. Jangan cuma makan saja kamu. Wah, ini malas-malasan semua ini. Aduh, itu Kenapa? gimana melepasnya itu? Yang mana? Tenggorokan, ada yang masih dirangkai dari Yang golongan dirantai iblis. dari iblis seluruhnya dengan izin Sang Hyang Nurjana. Dari jin selama dan sebaba semua terputus. Rantai terputus. Ya, sini. Pokoknya kamu ikut saja sini. Nanti enak. Udah semua. Ada yang menolak. Yang menolak nggak apa-apa. Udah ya pasukanmu ya. Ya. Buka dadanya yang tegap. Syahadat bersaksi kepada Allah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjana iman Islam semuanya masuk. Jika berdusta pura-pura otomatis hancur, meledak. Dan semua hijab-hijabnya otomatis tembus lebih dalam lagi, itu stempel iman Islam semuanya masuk lebih dalam. Sallallahu ala Muhammad. Semakin kamu merasakan seluruhnya semua syarat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin semuanya masuk. Amalnya dari beliau Sang Hyang Nurjana Rohana dan seluruh keilmuannya lengkap, semuanya masuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke jin lagi. Perjanjianmu dengan iblis dinolak dari semua yang terputus. Sallallahu ala Muhammad. Putus total. Sallallahu ala Muhammad. Ya, sudah. Yang pernah kamu ambil kembalikan, terang bersihkan semua. Racun-racunnya sekalian.
Anak turunnya juga itu yang tertitisi kodam yang sama. Nah, ini ditarik semua, diambil. Ya sebentar. Ini masih banyak ini. Itu semuanya. Sudah. Kamu bersihkan racunmu, bersihkan semua. Mana caranya? Ilmu itu kamu bisa gunakan. Semuanya terhubung. Sallallahu. Ya, tidak usah. Untuk kerajaan saya hancurkan, saya bersihkan semuanya. Biar tidak mengganggu dia lagi. Di matanya tarik semua. Kamu punya ilmu lebih tinggi, terupgrade otomatis. Banyak itu kotoran racun-racunnya. Iya, dia anak turunnya itu yang buat malas-malas ibadah semua jadikan satu. Dari gaibnya diajak Islam, kalau mau nggak mau lempar. Ilmu lebih tinggi dari iblis, dari siapapun. Tak bisa membersihkan sepenuhnya saya. Semampu kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah kuat. Ya, saya jadikan satu saja. Terikatnya tanpa jadi satu dan bisa bapakin dan seluruh keturunannya ataupun di anak, cucu dan lain sebagainya. Terus semua kerajaannya. Bapaknya hilang semuanya. Terdorong keluar nantinya mudah. Wajaran berupa muntahan dan juga buat buang air kecil ataupun buang air besar dari sosok dan juga seluruh anak turunnya bernama Sallallahu. Diobati itu yang luka di matanya. Pusing itu nanti kepalanya itu. Ya diobati dulu, mintakan obat. Dan izin beliau itu dipakai semuanya lengkap itu. Ya. Nanti kamu punya bala pasukan kan memang harus begitu berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masuk dalam jasadnya. Otomatis masuk dalam jasad dari bapak yang saya maksudkan ini. Kembali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sudah semua? Belum. Itu masih kerajaan di matanya masih. Kerajaan di mata dari bapak. Iblis, ya iblisnya buang saja itu. Kamu punya ilmu lebih tinggi. Dari leluhurnya. Tarik. Ya. Dalam rangka berjuang. Di matanya yang terkuat yang paling pusat. Dari leluhurnya yang membuat sakit. Kita juga anak-anak buahnya sini. Kalau. Dah. Sudah semua jadi balas balik kamu. Ya, terima kasih. Nah, terus begini, satu hal ini saya tanyakan kepada kamu. Manusia itu udah beribadah, namun wataknya seperti halnya sifat keras kepala. Sifat itu kan bukan sifat baik, lalu sifat-sifat buruk lainnya masih berada dalam jasad manusianya. Yang perlu dilakukan oleh manusia untuk membuang sifat-sifat seperti itu harusnya seperti apa sih manusia itu berbuat? Ya, kalau dia mau ibadah khusyuk itu sebenarnya ada tata caranya dan juga ada yang harus yang membimbingnya. Guru yang benar-benar mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Sebenarnya sudah ada. Tinggal manusia itu sendiri mencarinya sendiri. Jadi nggak perlu dengan wirid-wirid
yang berbagai macam sampai lidah itu terteko-teko, nggak perlu halnya seperti itu. Ya sebenarnya simpel saja itu. Kalau dari apa yang dia jalankan selama ini tidak berbuah positif sama sekali dalam zatnya, dalam pola pikirnya, dalam hatinya masih ada iri dengki, berarti masih ada yang salah dalam dia menjalankan ibadahnya. Harusnya dia benar menemukan guru-guru yang bisa membimbing. Jadi begitu ya. Jadi guru itulah nanti mengajarkan sebuah ajaran yang baik dan benar, begitu, yang benar dan baik ya, dan sesuai dan tersambung ya. Nanti kan efeknya jangka panjang, tidak akan sakit-sakitan, dalam hati merasa tenang. Udah itu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Kamu nanti berjuang di luar ya. Gimana? Sambil ngerjain nanti perintah masuk. Ya, nanti saya berjuang sedikit ke situ. Silakan kamu keluar, salam. Terima kasih saya ucapkan beserta pasukan-pasukan saya. Iya, sama-sama. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami tadi, di mana bahwasanya tradisi-tradisi yang memang sudah tidak perlu kita jalankan lagi itu memang harusnya ditinggalkan, kan begitu. Bahwasanya ada sebuah penyampaian dari golongan alim manusia, berlomba-lombalah dalam kebaikan, kan begitu. Jadi jika memang halnya tradisi itu sudah jauh daripada melenceng, maka sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini pun harusnya berpedoman kepada sesuatu hal yang benar. Dari hal itu semoga saja dari kita sebagai manusia dijauhkan daripada sebuah lelaku-lelaku yang dimana tidak ada efek dampak positifnya, dan lebih-lebih pun dihindarkan daripada hal-hal buruk atau negatif yang akan merasuki daripada tubuh kita sebagai seorang manusia. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia yang hidup sekarang ini pun masih dibekali adanya rohani dan jasmani, dan jika keduanya tidak selaras, tidak baik, berkesinambungan, maka nanti munculnya pun banyak hal-hal negatif yang akan membuat penyakit hati ataupun penyakit-penyakit jasmani. Seperti itu tadi adanya dialog kami, dan bagi pemirsa yang paham pun semoga dimudahkan untuk belajar. Kemana belajarnya, semoga saja diketemukan dengan kami ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, dan benar-benar diniati dalam rangka taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Karena apa? Jika niatan kita salah pun, maka 1000 tahun perjalanan kita kemanapun akan jauh melencengnya, kurang lebihnya begitu. Dan dari kami sebagai manusia, dimana sudah sedikit membuka bahwasanya pengaruh gaib dari leluhur, dari lelaku, ataupun dari wirid-wirid yang tidak bersanad itu pun jika berkumpul jadi satu pun hasilnya sedemikian rupa tadi, maka sebagai manusia yang dibekali hati dan akal yang jernih, semoga saja paham dan lebih-lebih pun mengena kepada pemirsa semuanya di konten kali ini. Jika dari kami banyak kekurangan, kesalahan, itu mutlak karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.